Kasus Vina dan Eki bahkan Peggy berawal dari sini. Di tanggal 6 April 2016 ada tragedi kapal penyelundupan narkotika di pelabuhan Cirebon yang saat itu pas banget ayah anda Eki sedang bertugas di bagian narkotika sebagai kanit. Kita tahu sendiri di mana ada narkotika dan kapal besar sebagai alat transportasi pengiriman, udah pasti itu mainan mafia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Creative Studio Family. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina, yang mana Kapolri sudah menginstruksikan ke jajarannya untuk menangani kasus ini dengan benar-benar ya. Jadi Kapolri itu berpidato di hadapannya untuk menangani kasus yang ada di negara kita ini ya, terutama kasus narkoba, yang mana ada kaitannya kasus narkoba kemarin pada saat tahun 2016 Ibtu Rudiana menangani kasus serbuk ya, kata si Bunda Widya ya, dan ini banyak mendapat tanggapan dari para netizen, Bunda Widya, dan mendapatkan komentar-komentar dari netizen yang lain ya. Bahkan Liga Akbar pun juga menyampaikan dalam penangkapan kasus Vina Cirebon ini ya teman-teman. Tapi sebelum masuk ke videonya, langkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruannya, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Kemudian tim sus juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan, dan merekayasa dengan melakukan mutasi ke Yanma Polri, dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan. Kita juga telah melakukan penempatan khusus kepada 4 personel beberapa waktu yang lalu, 1 bintang 2, 2 bintang 1, 2 kombes, 3 AKBP, 2 kompol, dan 1 AKP. Dan ini kemungkinan masih bisa bertambah. Selanjutnya, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini, kita telah melibatkan pihak-pihak eksternal seperti rekan-rekan di Komnas HAM yang saat ini masih terus bekerja, dan juga mitra kami di Kompolnas selaku pengawas kepolisian. Kami juga telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama keluarga korban, seperti beberapa waktu yang lalu, untuk kita berikan ruang otopsi ulang atau ekshumasi, dan juga melayani laporan polisi dari pihak korban. Dan tentunya ini adalah merupakan wujud transparansi yang kami lakukan. Kasus Vina dan Eki bahkan Peggy berawal dari sini. Di tanggal 6 April 2016 ada tragedi kapal penyelundupan narkotika di pelabuhan Cirebon yang saat itu pas banget ayah anda Eki sedang bertugas di bagian narkotika sebagai kanit. Kita tahu sendiri di mana ada narkotika dan kapal besar sebagai alat transportasi pengiriman, udah pasti itu mainan mafia. Dan mafia sekelas besar ini udah pasti backingannya penguasa. Sebenarnya hal-hal seperti ini sering terjadi, cuman baru kali ini ditangani. Dan di tanggal 27 Agustus 2016 muncullah tragedi Vina dan Eki. Apa ini sebuah kebetulan atau sebuah pembelajaran untuk orang-orang yang sudah menggagalkan bisnis-bisnis para mafia tersebut untuk mengedarkan narkotika? Jadi lu tahu kan,
Kenapa aparat-aparat di Cirebon lambat sekali menangani kasus Peggy? Karena dia tidak mau kejadian yang dialami oleh bapaknya Eki terjadi pada mereka sendiri. Sampai sini udah paham? Dan yang menjadi janggalnya, ketika penangkapan 8 tersangka itu dilakukan oleh Satres Narkoba. Bahkan pengacara dari 5 terpidana tersangka pun heran, kok bisa Satres Narkoba tangkap tangan pelaku pembunuhan? Udah nggak masuk akal kan dari sini juga. Dan dari 8 tersangka itu kebanyakan ditangkap tanpa alat bukti, hanya berdasarkan pengakuan sendiri. Itu tersangka yang sudah bebas, yaitu Saka. Kalau dia mengaku sebagai tersangka karena diintervensi, sebenarnya nyambung juga sih. Seharusnya kalau gue jadi Saka, ngapain pusing-pusing untuk bersuara? Toh gue udah bebas ini, bener nggak? Tapi dia mencoba menyuarakan hal-hal yang benar. Dan dari persidangan kasus yang pertama 8 tersangka, ada saksi dari Saka yang penjelasannya tidak didengarkan sama sekali, bahkan disumpah pun tidak. Itu keterangannya ketika diwawancari Kang Deddy. Pengadilan yang dijalankan lebih percaya pada AF yang di situ tidak hadir dalam persidangan tapi disumpah sebagai saksi. Gimana nih tanggapan para netizen Indonesia? Apakah bisa 8 tersangka ini dikatakan hanya kambing hitam dari seseorang untuk meluapkan emosi? Ya, dalam sebuah kasus harus dicari kambing hitam jika orang-orang yang kita percaya untuk menegakkan hukum tidak bisa menersangkakan tersangka asli. Dan pernyataan AF ini sangat berbeda karena AF bilang Peggy ini salah satu teman dari terpidana yang sudah dipenjara. Tapi Linda dan tersangka-tersangka yang sudah menjadi narapidana, bahkan Saka, tidak mengenali siapa itu Peggy. Jadi pertanyaannya, apakah Peggy menjadi kambing hitam selanjutnya atau Peggy memang benar-benar tersangka? Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana, Pak. Pak Rudiana. Oke. Dari mana kemudian Pak Rudiana tahu kalau Liga mengetahui kejadian di TKP tersebut? Sampai sekarang saya belum tahu. Betul, belum tahu. Pada waktu itu kan Pak Rudiana minta Liga. Ya. Betul ya? Pada waktu itu kenapa Liga mau? Karena dimintai keterangan soal almarhum Vina dan Eki yang dipakai, dari helm, keadaan motor, itu saja awalnya yang diminta. Pada waktu kejadian Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4 saya, Pak. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh. Agak jauh. Ya. Kenapa Pak Rudiana memilih Liga? Apa karena kenal atau karena apa waktu itu? Mungkin karena kedekatan saya sama almarhum Eki dulu. Oh, lalu kemudian apa yang disampaikan Pak Rudiana waktu itu yang seingat Liga? Hanya itu saja, Pak. Diminta tolong, Ya. nggak bahasanya seperti apa Pak Rudiana waktu itu? Minta tolong buat memperkuat bukti. Iya. Ya, Kan Liga bilang, saya nggak tahu Pak. Iya. Sempat bilang nggak gitu ke Pak Rudiana? Iya, sempat. Terus kenapa kemudian Liga dipaksa atau gimana? Tiba-tiba saya dijemput, Pak, di rumah. Nah terus skenarionya siapa yang ngajarin? Skenario itu saya udah menolak berapa kali, dibantu sama pemeriksa. Oh, jadi pemeriksa yang ngasih bahwa ntar kamu ngaku kalau kamu melihat Vina dan Eki dipukulin, dilempari batu dan seterusnya, begitu? Diajarin data-data itu? Bukan diajarin, dirangkai, Pak. Iya, maksudnya disampaikan, disuplai, dipasok ke Liga, dibantu. Jadi Liga ya diajarin dong bahasanya, betul ya? Nggak, ini kita terbuka aja, nggak apa-apa Liga, betul Mas? Silakan, boleh nggak? Betul ya, terbuka aja kita ya. Boleh disampaikan? Ya, biar kronologis yang disampaikan dengan Liga ini yang tadinya mungkin tidak benar menjadi benar, karena ini juga kan selama ini menjadi beban untuk Liga Akbar sendiri. Jadi saya lewat Bapak sebentar. Jadi pada waktu itu Liga tidak tahu apa-apa, lalu kemudian dipanggil Pak Rudiana, dan kemudian data-data terkait dengan apa yang harus Liga sampaikan di pengadilan, di BAP sebelumnya, itu diajari oleh salah satu polisi waktu itu. Bukan Oknum. diajari sih, Pak. Jadi kayak diarahkan saja. Iya, dia diajari maksudnya, diarahkan Iya. gitu. Jadi awalnya ini Jadi gimana kejadiannya Pak? Oleh oknum polisi waktu itu? Iya, Oke, jadi gimana karena ceritanya? di ruangan situ kan cuma ada Liga dan penyidik. Penyidik. Jadi awalnya begini, Liga ini diminta
kesaksiannya itu oleh ayahnya almarhum Eki Rudiana. Rudiana. Kami harus sampaikan juga, kami setelah mengundang Pak Rudiana untuk beberapa kali hadir di Rakyat Bersuara ini, namun tidak ada respon dari Pak Rudiana. Silakan Pak. Ya, karena Liga Akbar ini kan diminta untuk menjadi saksi itu untuk menguatkan bahwa barang-barang bukti seperti motor, helm, jaket, sepatu itu awalnya. Kenapa Rudiana ini meminta ke Liga Akbar? Karena hubungan Liga Akbar dengan Eki itu dekat, dan Rudiana pun mengenal dengan Liga karena Liga beberapa kali tidur di rumahnya. Nah, awalnya itu diminta untuk memberikan kesaksian terkait barang bukti, tapi begitu di pemeriksaan, nah ini penyidik mengarahkan ke yang lain-lain, sehingga terbentuklah ya skenario yang adanya pelemparan, adanya pengejaran tuh. Maka arahan itulah yang sama Liga ini sulit untuk ditolak. Beberapa kali ditolak, beberapa kali tidak mau menyatakan itu. Cuman ya apa dayanya lah pada saat itu. Ada ancaman waktu itu Liga, kalau Liga tidak mau mengikuti arahan itu? Kalau ancaman tidak ada, Pak. Atau misalnya ada iming-iming uang dan lain sebagainya? Nggak ada. Setelah itu Liga sempat dikasih uang? Nggak. Sama sekali? Nggak. Liga jujur untuk mengatakan ini. Tapi kemudian untuk kemudian diarahkan dan lain sebagainya itu, kalau Liga sempat bilang, saya nggak tahu dan saya nggak mau misalnya. Pernah nggak? Bilang berapa kali itu, Pak? Apa yang disampaikan Pak Rudiana waktu itu? Waktu Liga menolak? Pas pemeriksaan bukan sama Pak Rudiana waktu itu. Oke, sama yang lain. Apa yang Liga sampaikan? Saya nggak mau dan karena saya nggak tahu. Liga sempat sampaikan itu. Apa yang mereka sampaikan pas pemeriksaan itu? Mereka bilang kamu ada di situ katanya. Terus saya menanyakan siapa Pak yang bilang saya ada di situ. Logikanya kenapa yang orang yang bilang saya ada di situ kenapa nggak diperiksa? Terus Liga akhirnya ikut. Kenapa? Ikut skenario mereka. Kenapa? Saya bingung Pak mau minta tolong sama siapa di situ. Tidak ada didampingin pengacara waktu itu ya? Tidak, Pak. Liga masih ingat siapa polisi itu? Lupa saya, Pak. Namanya dan lain sebagainya? Ya, lupa. Wajahnya? Sudah ada. Jadi di pihak sebenarnya penyidik sudah tahu dong siapa polisi yang waktu itu mengarahkan, dalam tanda kutip ini dugaan ya, mengarahkan Liga. Ada dua nama yang tercantum di situ, dan kami juga baru mengetahui bahwa BAP Liga Akbar itu cuma ada satu berkas, sedangkan ini kan perkara diseplit dua. Tuh. Tolong Bu, bebaskan Peggy Setiawan. Kalau anda semua menyimak televisi yang diundang-undang seperti Susno Duaji pun mantan Kapolri. Beliau orang jujur, ya, hanya saja kena fitnah pada pemerintahnya SBY dan Bapak Antasari. Kira-kira kalau film Antasari juga dibuka tentang film Cicak lawan buaya pada waktu itu, kira-kira persidangan yang namanya Pak Susno Duaji dulu seru juga kali ya. Nah, kalau Pak Susno Duaji bilang, karena dia juga seorang Kapolri dulu ya, bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang ini bukan pelakunya. Artinya benar dong. Masa ada pengacara untuk seorang Peggy Setiawan yang kuli bangunan nggak mendengarkan? Apa perlu bertemu dengan Pak Susno Duaji? Ya. Karena di situ Pak Susno Duaji juga bilang, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa Peggy Setiawan kuli bangunan bukan pelakunya, itu salah sasaran. Ya, sebaiknya Mel, Linda, dan siapa tuh, AF itu dilakukan tangkap kembali. Itu kata Bapak Susno Duaji. Ya. Masa nggak ada yang tahu sih wawancara Susno Duaji? Kan banyak tuh diundang di televisi, ya kan?
sebuta-butanya orang pasti nangkep lah apa yang disampaikan namanya Bapak Susno Dwaji, ya, karena Bapak Susno Dwaji juga penegak kebenaran, tapi beliau korban fitnahan, mengatasnamakan untuk menutupi kasus dornya seseorang, yaitu putra Raja Wali yang namanya Zarudin, putra Aceh pada waktu itu, ya. Jadi pada waktu itu ada film skenario di zaman SBY pada waktu itu, Cicak lawan buaya. Kalau zaman sekarang kan cicak melawan gorila. Keren kan kalau 2016 cicak melawan gorila. Begitulah kira-kira. Gorila tetap kalah lah sama dor mereka, ya kan? Saya yakin Pak Susno Dwaji juga sama pendapatnya dengan saya, bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap saat ini, yang kepalanya ya ada luka-luka, ya baru mengering, artinya Peggy Setiawan ada kekerasan dong, ya kan? Jadi pendapat saya dan Bapak Susno Dwaji itu hampir sama, ya kan? Betul apa benar? Jadi pernyataan dari Bapak Susno Dwaji, kalau beliau katakan bahwa Peggy Setiawan yang kuli bangunan bukanlah pelakunya, marilah kalian semuanya, apabila itu benar pernyataan dari Bapak Susno Dwaji bahwa Peggy Setiawan kuli bangunan bukan pelakunya, ya demo dong, demo dong. Kenapa diem aja? Buat seorang Peggy Setiawan, tuntut keadilan. Indonesia butuh keadilan, penegak keadilan. Ya seperti salah satu ya Susno Dwaji kala itu. Putra Nazarudin. Ya, siapa namanya itu? Rudin. Nah, saya nggak perlu sebutkan sekarang ya, sejelasnya, sedetilnya kasus itu. Cuman skenario itu yang menjadi makanan dan bulan-bulanan hanya Susno Dwaji dan Bapak Antasari. Sehat selalu buat Bapak Antasari dan Bapak Susno Dwaji. Semoga pernyataan Bapak Susno Dwaji sama dengan saya. Salam NKRI. Jadi itu ya teman-teman, kasus kematian Vina ini mendapatkan banyak tanggapan dari para netizen. Jadi ada pemuda-pemuda ini juga mengatakan bahwasanya dulu itu ada penyelundupan narkoba yang ditangani oleh Ibtu Rudiana, ya, yang mana Ibtu Rudiana itu dulu sebagai kasat narkoba, ya, dan sampai sekarang ini kasusnya masih belum selesai, ya, terkait dengan kasus kematian anaknya yang bernama Eki, yang konon katanya yang membunuh itu dalangnya adalah dari seorang bandar dan menyuruh si ada yang berjenggot itu dan mas-mas yang berjenggot itu menyuruh geng motor dan dihabisilah si Eki, anaknya Ibtu Rudiana ini. Dan Ibtu Rudiana ini sampai saat ini belum muncul, ya, mungkin karena ya menumbalkan seorang anaknya, ya, si Ibtu Rudiana ini. Dan Kapolri sudah menginstruksikan untuk menangani kasus ini secara serius, ya teman-teman. Dan berbagai tanggapan dari netizen dan Bunda Widya pun juga menanggapi tentang kasus kematian Vina dan Eki ini. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.